Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 14 Maret 2026. Saya hadir menemani saudara kali ini dengan tema Ketaatan adalah Persembahan. Kamengkaulan Yamo Pemala. Firman Tuhan yang mendasari renungan kali ini dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 hingga 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan hari ini menjadi berkat yang tak terhingga. Kami merindukan sapaan-Mu melalui firman-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi suluh langkah kami. Ya Allah Roh Kudus, urapi kami, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, beginilah firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 hingga 31. Lalu Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah berdosa. Aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataan-Mu, sebab aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka. Sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersamaku supaya aku dapat menyembah Tuhan." Tetapi kata Samuel kepada Saul, "Aku tidak mau kembali bersamamu, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Maka Tuhan pun menolakmu sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul menggenggam ujung jubah Samuel hingga terkoyak. Kemudian Samuel berkata kepadanya, "Hari ini Tuhan telah mengoyak kerajaan Israel darimu dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi pula, yang mulia Allah Israel tidak berdusta atau menyesal, sebab ia bukan manusia sehingga dapat menyesal." Kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah hormat-Mu kepadaku sekarang di hadapan tua-tua bangsaku dan orang Israel. Kembalilah bersamaku, supaya aku dapat menyembah Tuhan." Sesudah itu, Samuel kembali mengikuti Saul, lalu Saul menyembah Tuhan. Saudara, kisah dalam pembacaan hari ini berawal dari ketidaktaatan Saul yang diperintahkan meluluh lantakan bangsa Amalek, bahkan sampai ternak-ternaknya. Akan tetapi, Saul lebih memilih takut kepada rakyatnya ketimbang taat kepada Tuhan. Ayat 24 pembacaan kita. Hal yang dilakukan Samuel dalam bacaan lebih kepada caranya untuk menuntaskan tugas yang diberikan kepada Saul yang tidak diindahkannya. Saul adalah raja yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri, tapi pada akhirnya gagal menjadi raja yang dikenan Tuhan karena tidak taat dan lebih memilih takut kepada rakyatnya. Karena itu, Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja Israel. Ternyata ketaatan jauh melampaui kurban syukur karena ketaatan merupakan hal yang tulus lahir dari kesadaran dan hati yang mendalam. Kurban syukur dapat dimanipulasi, bahkan disertai dengan ketidaktaatan yang terselubung. Lantas, bagaimana hubungannya dengan kehidupan beriman kita hari ini? Gereja Toraja berada dalam paham imamat orang percaya. Secara khusus, raja berarti kita adalah orang percaya yang bertanggung jawab mengurus kasih karunia yang ada padanya dan menata hidupnya
berdasarkan firman Allah. Kasih karunia tersebut dapat berupa harta, talenta, kebijaksanaan, atau apapun yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah adalah hal yang mutlak, bahkan hal itu adalah kurban syukur atau persembahan yang paling nyata. Bisa saja kita takut atau goyah menjalankan fungsi kita sebagai raja karena desakan orang lain atau takluk pada kekhawatiran. Pilihan kita hanya satu, taat. Jangan sampai Tuhan pun menyesal kepada kita karena tidak menjadikan hidup ini sebagai persembahan kepadanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Ajarkan kami dalam menata kehidupan ini dengan segala karunia yang ada pada diri kami, baik itu berupa harta, talenta, kebijaksanaan, atau apapun yang Engkau karuniakan berdasarkan pada ketaatan. Ajarlah kami untuk menjadikan hidup ini sebagai persembahan melalui ketaatan kepadamu, sebagaimana yang telah Engkau firmankan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian Toraya hari ini. Tuhan memberkati kita.